Halo Studio Lovers, program bantuan sosial atau Bansos diperuntukkan untuk masyarakat rentan dan masyarakat yang terdampak bencana. Namun, persoalan yang sering muncul dan tidak berhenti dipersoalkan sampai tahun 2023 ini, soal penyalurannya yang sering salah sasaran, sehingga kebijakan bantuan sosial menjadi kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dan bukan rahasia lagi, bahwa ada ribuan ASN terindikasi menerima berbagai jenis bantuan sosial yang bukan menjadi haknya. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih, sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, program pemerintah berupa bantuan sosial atau Bansos adalah bagian dari usaha untuk menyejahterakan masyarakat. Di samping itu, diberikannya Bansos untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar, serta meningkatkan taraf hidup penerimanya. Nah, program-program Bansos untuk rakyat saat ini meliputi program Indonesia Pintar atau PIP, program Jaminan Kesehatan Nasional JKN-KIS, program Keluarga Harapan PKH, dan Bansos Rastra atau Bantuan Pangan Non-Tunai. Perluasan program bantuan sosial ini Studio Lovers merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Namun pertanyaannya nih, apakah pemberian bansos ini sudah sesuai dengan sasaran? Nah, Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan kesalahan penyaluran bansos pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 6,9 triliun rupiah. Laporan hasil pemeriksaan LHP semester 2 tahun 2021 lalu menyebutkan adanya kesalahan penyaluran bansos yang terjadi pada program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, dan Sosial Tunai BST. Dalam laporannya ini, Studio Lovers, BPK menyebutkan ada 6 kesalahan penyaluran bansos pemerintah yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penerimaan manfaat tidak tepat sasaran. Pertama, BPK menemukan adanya penerima bansos tahun 2020 yang ternyata telah meninggal dunia, tetapi masih masuk data keluarga penerima manfaat atau KPM. Kedua, penerima bansos tidak ada di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS pada Oktober 2020 dan juga tidak ada pada usulan Pemda yang masuk melalui aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation SIKS-NG. Ketiga nih, penerima bansos yang bermasalah pada tahun 2020 masih ditetapkan sebagai penerima bansos pada tahun 2021. Keempat, penerima dengan nomor induk kependudukan atau NIK invalid atau tidak terdaftar. Kelima, penerima sudah dinonaktifkan tetapi masih saja diberikan. Terakhir, penerima bansos mendapatkan lebih dari sekali atau ganda. Sedih ya Studio Lovers melihat fakta yang terjadi. Lalu pada tahun 2022, kembali nih Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkapkan temuan penyaluran bantuan sosial yang lagi-lagi tidak tepat sasaran sebesar 185,23 miliar rupiah. Adapun anggaran perlindungan sosial termasuk dalamnya bantuan sosial senilai 461,6 triliun rupiah. Angka yang tentu saja super besar loh Studio Lovers. Nah, Kepala BPK RI Ismayatun menyatakan bahwa penetapan dan penyaluran bantuan sosial berupa program sembako, bantuan langsung tunai minyak goreng, atau bantuan langsung tunai bahan bakar minyak tidak sesuai ketentuan. Hal ini diantaranya terdapat penetapan dan penyaluran bantuan kepada ASN, pendamping sosial, tenaga kerja dengan upah di atas upah minimum provinsi, dan upah minimum kabupaten atau kota. Di samping itu, mirisnya nih Studio Lovers, penerima bantuan juga terindikasi meninggal dunia, memiliki jabatan atau usaha terdaftar database administrasi hukum umum, dan terindikasi menerima bantuan ganda. Bahkan banyak data nih yang belum diperbaharui, sehingga keluarga penerima manfaat yang bermasalah pada tahun 2021 lalu justru tetap mendapatkan bantuan pada tahun 2022. Aduh, mengulang kesalahan yang sama loh Studio Lovers. Nah, pada tahun 2023 ini BPK RI kembali nih menemukan ada 10.249 keluarga penerima manfaat bantuan sosial atau bansos sembako tidak tepat sasaran. Ketika dipadankan dengan data dari Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa penerima bansos tercatat sebagai pejabat atau pengurus sejumlah perusahaan. Ini jelas harus dibasmi dari akarnya ya Studio Lovers.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengungkapkan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Juni 2023 lalu, bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos salah sasaran karena banyak data penerima program yang tidak valid. Pasalnya, ada banyak kasus di lingkungan masyarakat, di mana ketua RW atau kepala desa dikeroyok oleh warga karena tidak mendaftarkan namanya. Di samping itu, kata Tri Risma hari ini Studio Lovers, banyak warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak menerima bantuan sama sekali akibat terdapat oknum yang menyalahgunakan namanya. Ada sekitar 5,8 juta calon penerima bansos yang akhirnya dicoret karena tidak sesuai kriteria penerima. Makanya harus tegas menindak oknum agar jera ya Studio Lovers. Nah soalnya nih dalam undang-undang telah tertulis dengan jelas bahwa proses pengajuan data calon penerima manfaat bansos dimulai dari kepala daerah, diteruskan kepada gubernur dan berakhir pada menteri dalam bentuk pengesahan. Nah jika prosesnya dari bawah sudah benar, tentu saja pusat tidak harus sampai turun tangan. Namun faktanya ya tidak demikian Studio Lovers. Menteri Sosial Tri Risma hari ini sangat berharap dengan adanya sertifikat ISO atau International Standardization Organization terkait dengan sistem manajemen keamanan data Kemensos, upaya asesmen calon penerima manfaat dapat dipermudah. Di samping itu, Studio Lovers, verifikasi dapat dilakukan secara lebih lengkap dengan memverifikasi masing-masing calon penerima manfaat sesuai NIK, nomor KK, nomor kepegawaian, dan bahkan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan demi memastikan calon penerima manfaat bukan berasal dari golongan yang memiliki pekerjaan tetap. Nah, pada November 2021 lalu, Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial SODEK Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM, Dr. Hempri Suyatna, telah memberikan kritik terhadap mentalitas miskin masyarakat yang membuat bantuan sosial sering salah sasaran. Bansos idealnya, kata Dr. Hempri Suyatna, diberikan untuk mengatasi berbagai resiko sosial, baik dari aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, maupun penanggulangan kemiskinan. Bansos pun kurang efektif karena selain masih banyak salah sasaran, program-program bansos cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dan parsial. Nah, selain persoalan mentalitas, Dr. Hempri Suyatna juga punya catatan lain yang menurutnya nih terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan penyaluran bansos kerap salah sasaran. Nah, Dr. Hempri bahkan berharap adanya kesadaran dari para ASN penerima bansos untuk mengembalikan bantuan yang bukan haknya atau sudi menolak jika namanya terdata karena tidak pantas menerima bantuan tersebut. Karena itu pemerintah harus tegas dan perlu memberikan bukan sekedar anjuran, tetapi juga kewajiban bagi para ASN untuk taat melihat peraturan. Oke deh, Studio Lovers, itulah informasi tentang bansos yang selalu saja bermasalah dari tahun ke tahun. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.